Saya Dr. Leo, selamat datang di channel Malpractice Makes Perfect, channel tentang ilmu hitam dunia kedokteran. Nyeri ulu hati, harga di paket, sakit di paket, akhirnya organ yang terpisah fungsinya, terpisah strukturnya di paket juga. Nyeri ulu hati ini adalah keluhan yang sering kita temui. Contohnya nyeri ulu hati ya sebah, sakit mah, nyeri di bawah dada menjalar ke atas. Ini fenomena yang mungkin kalau praktek satu hari itu minimal satu ada. Artinya apa? Dari perspektif atau sudut pandang pengelolaan biaya kesehatan, nyeri ulu hati adalah keluhan yang harus ditangani dengan salah. Karena kalau kita nanganin keluhan yang jumlahnya sebanyak ini dengan benar, keuangan kita akan kolaps. Untuk menyelamatkan pembiayaan, kita harus korbankan pasien nyeri ulu hati. Cara yang paling gampang mengorbankan pasien adalah dengan hoax. Dengan pola pikir yang sesat. Pola pikir sesat ini sering kita dengar. Sudah banyak korbannya. Pernah kan kamu dengar gitu? Ada pengusaha sukses, ada artis, mungkin bahkan anggota DPR, anggota MPR. Meninggal karena serangan jantung. Meninggal karena muntah darah. Dibilangnya, oh rasa nggak enak di ulu hati, nyeri ulu hati. Mau minum antacid. Antacid itu obat-obat sejenis Milanta, sejenis polisilen. Minum dulu antacid. Minum dulu omeprazol atau lebih terkenal kalau di kalangan menengah ke atas Nexium, esomeprazol. Minum itu dulu aja. Kalau membaik itu artinya saya sakit asam lambung. Ini hoax pertama tentang nyeri ulu hati. Kalau saya sakit ulu hati, kalau saya nyeri ulu hati, saya minum antacid dan PPI atau sejenis omeprazol dan membaik, itu artinya saya sudah sembuh. Itu artinya penanganan saya benar. Ini bukan kerangka berpikir dokter. Ini fatal kalau dikerjakan oleh dokter. Ini kerangka berpikir masyarakat yang tidak pernah belajar kedokteran. Dan menjadi hoax karena makan korban. Apa nama kerangka berpikir ini? Trial and error. Kayaknya sakitnya itu deh. Coba siapa tahu berhasil. Kalau gagal gimana ya? Yang mati dia. Kamu mau doktermu berpikir trial and error gitu? Ya kalau komputer kan boleh. Oh iya, coba kode ini. Mungkin berhasil. Kalau nggak berhasil kita ulang lagi, kita reset lagi. Kan trial and error. Kalau manusia kita trial and error, cepat atau lambat korban akan jatuh. Saya ulang. Hoax trial and error ini adalah kalau ada nyeri ulu hati, coba dulu makan antacid, coba dulu PPI, omeprazol. Kalau sembuh itu artinya diagnosis saya benar, berarti dugaan saya benar, Bapak memang sakit asam lambung. Enggak, itu hoax. Fatalnya, nah ini hoax yang fatal karena orang yang punya nyeri ulu hati, entah gangguannya di jantung, entah gangguannya di pankreas, entah gangguannya di liver, entah gangguannya di empedu, itu akan membaik dengan antacid, polisilen atau Milanta, dan omeprazol atau esomeprazol atau sejenisnya, lansoprazol atau rabeprazol, akan membaik dia dengan obat mah. Lantas apa pola pikir kita bilang, oh ini sudah sembuh? Ya enggak. Kalau pola pikir kita seperti itu, sakitnya, yang sakit pankreas, yang sakit empedu, yang sakit liver, yang sakit lambung, luka di lambung, atau ada infeksi di lambung, akan terabaikan. Karena apa? Karena dokter dan pasien sama-sama berkompromi bilang, ini udah sembuh kok, orang obatnya bekerja. Analoginya begini. Nah, saya kalau menjelaskan penyakit, saya suka pakai pemadam kebakaran, karena konyolnya itu kelihatan. Katakan rumahmu terbakar. Lalu
Api terus membesar, asap terus menebal. Kamu telepon pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran itu melihat, oh ya asapnya tebal ya. Dia ambil kipas angin yang besar, raksasa, dia tiup, asapnya pergi. Lalu dia bilang ke kamu, Bapak, Ibu, tanpa memeriksa kondisi rumah, tanpa melihat sumber api, tanpa bahkan ngecek apinya itu masih ada apa enggak. Asapnya udah nggak ada kan? Berarti apinya udah padam. Fatal enggak? Fatal. Dan ini logika yang persis dikerjakan dalam menghadapi pasien nyeri ulu hati. Nyeri ulu hati itu bukan suatu penyebab, tapi suatu akibat. Ada sesuatu yang rusak di sistem pencernaan kita, lalu terjadi nyeri ulu hati. Tugasnya dokter bukan mademin asapnya. Tugas pemadam kebakaran bukan mademin gejalanya itu, asapnya itu. Bukan. Tapi kita cari tahu mana yang rusak, mana yang terbakar. Mari kita padamkan apinya. Kan gitu. Kan itu tujuannya. Kan konyol kita datang padamkan api terus bilang, it's okay. Terus kalau rumahnya hancur, rumahnya terbakar, kita bilang, oh iya udah nasib. Memang namanya kebakaran ya hancur rumahmu. Padahal mungkin dia waktu manggil kita itu rumahnya masih kebakaran kecil. Kita tidak cari sumber kebakarannya, kita hanya padamkan asapnya. Lalu lepas tanggung jawab. Kerangka berpikir, ketemu pasien, sakit apapun sebenarnya. Bahkan kalau saya berani bilang, profesi apapun. Kamu mau accounting, kamu mau tentara, kamu mau dokter, profesi apapun, ketemu pasien, ketemu orang sakit. Pertanyaan pertama kan sederhana. Sakitnya apa? Kamu sakitnya apa? Saya sebagai orang yang kamu percaya mencoba mengobati kamu, membuktikan sakitmu bagaimana? Solusinya apa? Bukan, oh kamu gejalanya itu sakitnya kayak gini. Coba deh obat ini dulu. Kalau membaik artinya memang sakitmu itu. Kamu tahu kalau metode yang salah ini, oh itu gejalamu itu, nih pakai obat ini dulu siapa tahu benar. Obat yang paling bagus di dunia ini morfin. Kamu batuk, gak usah dicari tahu TBC atau enggak, gak usah dicari tahu infeksi paru atau enggak. Nih, saya kasih morfin, pasti sembuh. Gejalanya hilang, maksudnya sembuh itu gejalanya hilang. Tapi apa itu ya tugas dokter? Kan bukan. Itu kan literally secara harafiah adalah tugas pengedar narkoba, penjual narkotik. Nih, morfin, masalah hidupmu hilang. Masalahnya dia nggak selesaikan. Nah, pola pikir trial and error terhadap pasien menjadikan pasien kelinci percobaan atau menerapkan prinsip yang menyerupai itu subur di masyarakat. Ketika dokter itu punya landasan moral seperti ini, kita sudah berikhtiar, kita sudah berniat menolong. Kalau sembuh, memang lahir dari usaha itu, lahir dari intervensi kita ditambah bantuan Tuhan yang Maha Esa. Dan kalau nggak sembuh, ya itu memang sudah nasibnya pasien. Kamu sering dengar ini kan? Kamu ke rumah sakit, kamu mampus. Kalimat ini yang dibilang. Ini sudah ikhtiar, sudah niat saya buat menolong. Kalau nggak sembuh memang karena usaha kita maksimal sampai sana. Sedangkan kalau nggak sembuh ya memang itu nasibnya kamu. Oh, ya iyalah, ini adalah kalimat zero accountability. Artinya pertanggungjawabannya nol. Saya sebagai profesional dibayar untuk menyampaikan informasi yang benar, dibayar untuk melakukan tes yang benar. Begitu terjadi kerugian, saya bisa dengan sederhana bilang ya sudah niat saya. Bahkan saya tidak perlu menunjukkan bukti. Kenapa? Karena pembiayaan kesehatan yang di bawah standar, di bawah kebutuhan pasien sangat mengandalkan pasien percaya dokternya sudah berikhtiar meskipun tanpa bukti bahwa dia sudah mencoba menolong. Contohnya begini. Kamu nyeri ulu hati, mungkin ada luka di lambung. Nah, caranya menolong ya cari tahu ya benar ada luka di lambung apa enggak, masukin kamera ke dalam terus lihat. Nah, ketika kamu datang ke saya, kamu bilang saya mungkin punya luka lambung, dan saya bilang, oh ya kita coba dulu deh omeprazol sama antacid. Terus pulang kamu muntah darah. Jelas tanggung jawabnya saya sebagai profesional sudah saya langgar, kan gitu.
Nah ini yang disebut accountability, di mana nggak bisa saya bilang, saya dari awal udah niat menolong kok. Jadi kamu muntah darah itu di luar tanggung jawab saya. Kita bisa pakai profesi lain. Jadi kalau dokter itu karena mungkin ada image di masyarakat yang dieksploitasi oleh sistem kesehatan dan pembiayaan, ini kadang-kadang terasa aneh. Kalau saya bilang di profesi dokter, tapi coba saya bilang di profesi tukang pipa. Rumahmu bocor, netes-netes air dari atas. Terus kamu panggil tukang pipa. Tukang pipa datang, tukang pipanya bilang, "Oke, saya ini niatnya menolong ya, saya coba tolong ibu." Terus dia cari kebocoran, dia lem. Pulang dia minta, "Ya ini biayanya sekian, bayar," pulang. 3-4 jam kemudian, bocornya makin deras. Nah, dindingmu basah semua, yang tadinya cuma plafon, dindingmu makin basah. Jelas komplain dong. Kamu telepon tukang pipanya, "Pak Dimas, ini kenapa tambah hancur rumah saya, tambah basah, banjir semua." Apa boleh gitu dalam masyarakat? Pak Dimas itu bilang, sudah ikhtiar saya buat menolong, sudah niat saya buat menolong, saya sudah berusaha sebaik mungkin. Kalau memang tadinya bisa sembuh, yaitu sudah kehendak yang maha kuasa dengan bantuan saya. Kalau tidak sembuh, ya memang itu nasib rumahnya ibu. Ya boleh nggak gitu loh. Saya nanya, kenapa profesi lain nggak boleh sedangkan dokter boleh? Enggak, inilah yang bahaya. Tapi Anda nangkep kan janggalnya ketika saya cerita bahwa dokter mengatakan itu dalam suatu proses pengobatan. Logika Anda bilang, ya namanya kedokteran kan gitu. Begitu saya pindahkan ke profesi lain, Anda sadar bahwa ada pengecualian yang tidak logis. Padahal mungkin Anda bayarnya sama atau lebih mahal ke dokter. Kenapa pertanggungjawabannya justru lebih rendah di segi medis? Jawabannya sederhana, pembiayaan. Bukan kemungkinan ketika Anda ke sana, bukan Anda yang membiayai. Dan pembiayaan yang menanggung Anda di bawah kebutuhan Anda. Ngeles. Ya harus ngeles ya kalau seumpamanya saya Leonard Kencana gitu, pengajar di universitas kedokteran. Terus saya mencetak residen atau mencetak koas dan mereka belajar kan. Residen sih nggak mungkin nanya karena kan kelulusan dan masa depannya dia di tangan saya. Cuma kalau koas nanya gitu, Dok Leo, Prof Leo, kenapa sih dikasih cuma omeprazol sama antacid? Apa nggak harus diperiksa lipasenya? Apa nggak harus di CT scan? Ini apa mungkin gagal jantung dia, gastropati, NT-proBNP-nya nggak dicek? Jawaban saya yang paling sederhana dan ngeles, ini kan ngeles supaya tampak ilmiah meskipun sebenarnya membahayakan pasien. Saya bilang, "Dek, mau dia gangguan di jantung, mau dia gangguan di pankreas, mau dia gangguan di bile, di empedu, mau dia gangguan di liver, mau dia gangguan di lambung, ada ulkus, dia kan tetap mengalami kelebihan asam lambung. Jadi itu yang kita terapi sekarang, karena itu gangguan yang kebutuhan pasien. Kamu tahu kan, Dek? Kita itu dokter bukan cuma menterapi hasil lab. Kita dokter itu menterapi pasiennya." Nah ini kan sebenarnya ngeles. Ngeles yang ya memalukan sebenarnya. Karena pasien dan hasil lab itu adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Itu ibaratnya kayak gula darah dan orang diabetes kan sebenarnya satu kesatuan. Tapi di luar itu, saya sudah menjelaskan bahwa nyeri ulu hati, gejalanya itu sebenarnya suatu akibat, bukan penyebab. Sama, kelebihan asam lambung itu adalah suatu akibat. Orang yang punya gangguan jantung, badannya stres akut ataupun stres kronis, asam lambungnya akan naik. Orang gangguan pankreas, entah karena gangguan struktur, bentuk, ataupun gangguan fungsi, asam lambungnya akan naik. Orang gangguan empedu, asam lambungnya akan naik. Orang ada sumbatan atau radang usus, asam lambungnya akan naik. Asam lambung naik ini adalah respon tubuh yang merupakan asap kalau di analogi pemadam kebakaran tadi. Ya kan konyol gitu kalau pendidik pemadam kebakaran itu ngasih tahu ke juniornya yang baru masuk mau jadi pemadam kebakaran, padamkan asapnya, tinggalkan apinya.
Perlu kita deteksi apinya, nggak usah, asapnya kan hilang. Alasan orang manggil kita kan untuk asapnya, bukan apinya. Yang kita terapi rumahnya, bukan apinya. Ini kan jawabannya sebenarnya jadi bodoh gitu loh, begitu dipindah ke profesi lain. Tapi ya namanya ngeles, karena pembiayaannya nggak cukup kalau kita harus deteksi dan menjaga keselamatan pasien. Karena kita numbalkan pasien, jawaban kita ke peserta didik harus agak ilmiah. Harus seakan-akan, ya ini lumayan masuk akal kok untuk dijawab. Enggak, ini trial and error. Kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dan ada kemungkinan pasien celaka. Jadi tidak ada yang menyangkal bahwa peningkatan asam lambung ini tidak perlu diterapi. Tapi pertanyaannya kita, yang kritis adalah organ apa yang rusak? Apinya itu berasal dari mana kalau terjadi kebakaran? Kalau tukang pipa bocornya itu yang paling besar di mana sih? Bocor yang kecil-kecilnya di mana sih? Supaya rumah itu nggak kebanjiran. Bocornya di mana? Apinya di mana? Organ mana yang rusak? Ini kuncinya profesional. Ini kuncinya investigasi. Ya, tapi kan saya kalau jadi pengajar, apalagi kerjasama dengan jaminan kesehatan yang membayar di bawah kebutuhan pasien, pastinya saya harus menyelamatkan anggaran. Dan investigasi biayanya tidak sedikit. CT scan abdomen aja udah 700.000 sendiri. Nah, kalau sebagian besar kasus diklaim dengan nilai 300.000 sampai 400.000 ya tidak akan mencukupi kan untuk CT scan. Hanya untuk CT scan gangguan struktural. Yang bisa saya lakukan ya ngeles lebih dalam, setengah membentak. Biasa kan kalau saya udah ditanya pertama saya jawab dan penanya tidak puas, mau nggak mau kan saya harus main otoritas. Saya harus bilang, saya Prof. Leo, kamu koas. Shut up. Nah, ngeles yang agak kasar ini adalah, kamu tahu kan bahwa ini ada gangguan fungsional. Pasien itu mungkin datang ke kita dengan gangguan fungsional. Kamu coba baca lagi deh tentang gangguan fungsional. Kemungkinan ini kasus yang sedang kita hadapi. Sakit fungsional pada saluran cerna itu bisa terjadi. Jadi pada usus, pada lambung, itu kita kenal juga namanya sakit fungsional. Jadi gangguan saluran cerna yang memang gejalanya itu tampak pada pasien. Gejalanya mengganggu kehidupan pasien. Namun setelah kita investigasi dengan lengkap struktur dan fungsi, tidak ada kelainan. Nah, definisi ini penting. Kenapa? Karena tadi barusan ini Prof. Leo bilang, Dek, kamu tahu ini kan mungkin aja fungsional, makanya obatnya kayak gitu. Ya, belajar dulu fungsional itu apa. Nih, kasih tugas, kamu belajar apa itu fungsional. Padahal, di depan si koas, kalau kita meniadakan intimidasi itu, tampak jelas bahwa Prof. Leo meniadakan fungsional itu. Meniadakan syarat fungsional yang paling fatal. Syarat fungsional yang paling fatal yang ditiadakan adalah investigasi. Fungsional itu bisa kita bilang, kamu sakit fungsional. Kalau kita sudah melakukan pemeriksaan, kalau kita sudah duga suatu organ rusak, kita periksa secara ekstensif dan tidak ada bukti kerusakan. Contohnya pasien datang nyeri ulu hati, katakan. Kita curiga jantung, ya kita periksa fungsi jantungnya. Kita periksa struktur jantungnya. Tidak ada apa-apa, ya kita mungkin bisa bilang, ini mungkin fungsional. Atau dia datang, kita curiga empedu. Kita periksa sistem empedunya, kita periksa fungsinya dan strukturnya. Dan kalau tidak ada bukti kerusakan, mungkin kita bisa bilang fungsional. Kenapa saya bilang mungkin? Karena organ yang kita tebak mungkin salah. Mungkin aja kita tebak jantung, ternyata pankreas. Kita tebak pankreas, ternyata sistem empedu. Kita tebak sistem empedu, ternyata usus atau lambungnya yang rusak. Dan lengkapnya apa? Bahkan di guidelines-nya itu nggak bisa bilang mana yang harus diperiksa. Baiknya periksa yang mana? Tergantung kecurigaan dokter. Tapi jelas salah dan jelas fatal kalau bilang kamu fungsional. Nggak ada pemeriksaan apa-apa. Endoskopi nggak ada. Pemeriksaan struktur CT scan nggak ada. Pemeriksaan fungsi nggak ada. Tiba-tiba bilang ke koas, ini pasien fungsional. Menyalahi per definisi. Jadi ngeles ini
Di skenario tadi jelas Prof. Leo tuh hanya mengintimidasi koas supaya ya udah kamu belajar aja dulu, meskipun saya salah kamu belajar, saya yang salah kamu yang belajar. Kira-kira seperti itu. Terima kasih telah menonton video Malpractice Makes Perfect. Tonton terus, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya berharap video ini tidak putus. Informasinya hanya di Anda, tapi Anda bisa terus membagikan video-video saya. Semoga dengan dibagikannya video ini, Anda bisa menyelamatkan kesehatan keluarga dan rekanan dan kenalan Anda. Sekali lagi, terima kasih.